Melody dari kecil sudah ganteng. Tetapi terjadi cobaan dalam hidupnya. Di saat dia berusia 6 tahun, dia mulai berkedut tanpa sadar dan mengeluarkan suara seperti anjing. Teman sekolahnya menertawainya. Guru mengira dia sengaja mengacaukan semua orang, menyuruhnya meminta maaf di depan kelas. Bahkan psikiater mengatakan dia terlalu semangat sehingga pamer. Dan juga ayah Melody. Ayah dan ibunya sudah lama bercerai. Ayah akan mengunjunginya dan adiknya sesekali. Kali ini mengajak mereka bermain baseball. Mereka bertiga sangat senang. Tetapi ketika Melody berkedut, malah dimarah oleh ayahnya. "Saya menyuruhmu untuk berhenti." Ayahnya merasa Melody terlalu nakal, kurangnya pengendalian diri, dan mulai membencinya. Saat pergi pun tidak mau memeluknya. Situasi Melody semakin memburuk. Kedutan dan teriakannya yang sering mempengaruhi pelajaran guru. Akhirnya kepala sekolah datang, memberikan peringatan dengan alasan mengganggu disiplin sekolah. Melody dengan menangis berkata dia tidak dapat menahannya. Dan kepala sekolah mengira dia hanya mencari alasan sendiri saja. Ibunya mendengar, kemudian berdiri, dan menarik Melody pergi. Ibunya berkata pada Melody, "Jika sekolah ini tidak bisa kita ke sekolah lain." Ibunya adalah wanita yang pintar. Dia percaya semua pasti ada sebabnya. Melihatnya masuk ke perpustakaan, dan meminjam banyak buku medis, melakukan penelitian sendiri. Akhirnya dia mendapatkan penyakit yang sama dengan Melody. Sindrom Tourette. Mereka datang mencari dokter. Dokter baru sadar, dan mengakui kesalahan pemeriksaannya. Tetapi sialnya penyakit ini tidak terobati. Ibunya menangis, karena putranya akan terus diganggu oleh penyakit ini seumur hidup. "Tidak apa ibu, kita pasti akan melewatinya." Sampai di rumah Melody langsung menelepon ayahnya, menjelaskan situasinya. Ayahnya baru tahu, dia salah menyalahkan putranya. Ibunya adalah wanita yang pantang menyerah. Dia tidak mau penyakit ini menghancurkan putranya seumur hidup. Akhirnya dia membawa Melody ke organisasi bantuan penyakit. Dia mengira ini dapat membantu penyakit Melody, tetapi malah melihat semua orang mengeluh dengan negatif. Dan ibu lain yang menyuruh Melody belajar di rumah saja. Ibunya menyesal. Dia menyesal membawa Melody kemari. Ini bukan organisasi bantuan, tetapi lebih mirip seperti tempat perlindungan pasien. Semua dikalahkan oleh penyakit. "Saya tidak akan melupakan hari ini, ibu. Semua orang ini dikalahkan oleh penyakit. Saya tidak akan dikalahkan." Pada saat inilah Melody juga menemukan filosofi hidupnya sendiri. Ibunya mencari sebuah sekolah baru untuknya. Teman baru yang tidak mengerti pun juga mengejeknya. Guru pun langsung menyuruhnya ke kantor kepala sekolah. Di saat ini dia bertemu dengan mentor penting yang berpengaruh pada hidupnya. Kepala sekolah. Dia mengira kepala sekolah akan komplain. Tetapi kepala sekolah malah mengajaknya ke konser. Di konser, Melody terus berkedut tanpa henti, mengeluarkan suara aneh. Kepala sekolah menyuruh Melody naik ke panggung. Dia bukan mau mempermalukan Melody, tetapi melalui pertanyaan, memberitahu sebab pada semua orang. "Kenapa kamu mau melakukan demikian?" "Karena saya memiliki sindrom Tourette." "Apa itu?" "Sesuatu di otakku akan memaksaku untuk membuat suara-suara aneh. Tetapi jika kamu ingin mengontrolnya, apakah bisa?" "Tidak bisa, Pak. Ini adalah sebuah penyakit aneh." "Kenapa kamu tidak mau mengobatinya?" "Tidak ada cara untuk mengobatinya." "Kalian tidak ingin mendengar suara aneh, saya lebih tidak ingin mengeluarkan suara ini. Ini menjadi lebih buruk ketika saya stres. Misalnya, jika orang lain tidak dapat menerimanya, saya tidak dapat mengontrolnya. Ketika saya merasa diterima, maka tidak terlalu buruk. Apa yang bisa kami lakukan? Apa yang bisa dilakukan kami semua? Apa yang bisa kami bantu Melody? Saya hanya ingin diperlakukan sama." "Bagus. Duduklah kembali." Tujuan sekolah adalah untuk mengajar dan mendidik orang. Gunakan ilmu untuk menghilangkan kebodohan. Karena kepala sekolah,
Dengan waktu yang singkat, membuka pintu dunia baru untuk Melody. Pada saat ini Melody merasakan kekuatan pendidikan. Dia punya sebuah cita-cita, menjadi guru. Kehidupannya mendatang. Dari yang terbawah tiba-tiba berubah drastis. Beberapa tahun kemudian Melody tumbuh dewasa. Namanya adalah Melody Brad Cohen. Tidak hanya ganteng, dan juga mendapat gelar, karena nilai magang yang luar biasa. Mendapat rekomendasi untuk pekerjaan prioritas. Dewan Pendidikan memutuskan untuk mengatur sekolah untuknya, dan menyuruh kepala sekolah yang wawancara. Jika dia membuat suara aneh dia pasti langsung menjelaskan. Anjing ya, iya, anjingku yang menggonggong. Ini adalah wawancara pertama Melody. Resumenya sangat baik, tapi penyakitnya telah menjadi batu sandungan besar. Siapa yang akan membiarkan seorang guru yang bersuara aneh untuk mengajar? Sekali ditolak tidak apa. Kedua kali, sampai ketiga kali dia tidak tahan lagi. Dia menangis sambil memukul setir mobil dengan kuat. Dia menelepon ibunya untuk mengeluh tentang ketidakadilan dunia. Ibunya mengatakan jika dia mengalah maka pulang saja. Tiket pun sudah dibeli. Kata-kata ibunya sangat berkesan. Melody pun semangat kembali, karena telah memilih jalan yang sulit. Hanya bisa berusaha untuk membuktikannya. Jika berhenti di tengah jalan itu sama dengan menyerah. Dia percaya ini bukan masalah penyakit, tetapi belum menemukan sekolah yang menghargainya. Jadi dia melingkari semua sekolah di peta. Mencetak banyak resume. Bersiaplah untuk melamar pekerjaan serentak. Saat seseorang bekerja keras untuk tujuan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Jika kepala sekolah tidak ada dia meminta bantuan pekerja untuk memberikannya. Lingkaran pada peta dicoret satu persatu. Ini sudah yang ke-25. Semua sekolah akan segera dibuka. Melody merasa kecewa. Di akhir musim rekrutmen, akhirnya ada sebuah sekolah yang menghubunginya. Kepala sekolah menunggunya di depan sekolah. Kemudian mereka berbicara tentang filosofi pengajaran hampir 2 jam. Ini adalah wawancara terbaiknya. Setelah beberapa putaran penilaian, dia akhirnya mendapatkan ruang kelasnya sendiri. Menjadi guru kelas 2. Melody sangat termotivasi. Dia mengatur kelasnya dengan baik, dan memelihara seekor kelinci. Anak-anak mendorong kursi mereka sendiri. Melody sangat bersemangat. Dia tidak malu. Dia menuliskan penyakitnya ke papan tulis, dan menjelaskan penyakitnya pada anak-anak. Anak-anak sangat imut dan sangat menyukai guru yang bersemangat ini. Tetapi para orang tua tidak berpikir demikian. Seorang ayah bersikap keras keesokan harinya, ingin menyuruh anaknya pindah kelas. Ini tidak diragukan lagi menyebabkan pukulan bagi Melody. Walaupun orang tua tidak menyetujui tetapi gadis itu sangat menyukai kelas Melody. Dia selalu menyelinap kembali untuk melihat dengan tenang di dekat pintu. Ini berarti Melody pandai mengajar. Bahkan si gemuk yang nakal, yang tidak suka membaca, jadi suka belajar. Dan juga ada orang tua yang memberitahu Melody, anaknya sangat suka untuk sekolah. Ini adalah pengakuan positif terhadap Melody. Hari ini penilaian guru tahunan sekolah. Penguji sedang mengamati di luar pintu. Di dalam kelas Melody mengajar anak. Pemikiran yang berbeda dan ekspansi yang berani. Benar-benar berbeda dari guru lain. Anak-anak sangat suka belajar. Melody menatap penguji, khawatir mendapat ulasan buruk karena penyakitnya. Kemudian, ternyata tidak perlu dikhawatirkan. Hari itu wakil kepala sekolah mengumumkan, Melody dinobatkan sebagai guru baru terbaik dari keseluruhan. Murid dan guru pun bertepuk tangan untuknya. Ini adalah penegasan tingkat tinggi untuknya. Pada pertemuan penghargaan, dia memegang piala dan memberikan pidato. Ketika Melody berbicara tentang apa yang akan dia pelajari dari penyakitnya, murid malah mengangkat tangan mau menjawab. Oke, Galen, Anda belajar untuk terus berjalan. Ellie, Anda belajar untuk tidak membiarkan penyakit menghentikan Anda. Thomas, belajarlah untuk tidak dikalahkan. Belajar untuk terus maju, tidak membiarkan kesulitan menghentikanmu, tidak dikalahkan oleh penyakit. Ini adalah kebenaran sederhana di mata orang dewasa. Dibicarakan oleh anak-anak menjadi sangat berbobot. Dari kisah Melody, Melody mengajari murid-muridnya, apa itu kerja keras dan ketekunan.
Ini kisah nyata. Nama lengkapnya adalah Melody Brett Cohen. Dia mengubah takdirnya dengan kerja keras dan ketekunan. Kisahnya sangat menginspirasi. Di sini, gunakan cerita ini untuk diberikan kepada teman sekelas dan teman yang sedang berjuang. Saya sama dengan kalian, juga berjuang untuk tujuanku. Meski prosesnya mungkin sangat menyakitkan dan melelahkan, tetapi saya percaya, pasti ada hasilnya. Ayo semangat. Baiklah, cerita sampai di sini. Jangan lupa like, komentar dan ikuti. Sayang kalian semua. Saya Nanmu, sampai jumpa lagi.